Halo semua, ya berjumpa lagi di video ulasan saham untuk perdagangan tanggal 5 Juli 2021. Bagaimana hari ini? Ada profit semuanya? Ya, hari ini market berjalannya galau ya. No wonder kita sudah prediksi semua karena PPKM darurat dengan aktivitas rutinitas daily ya kita baru ngalamin hari ini dan bahkan beberapa waktu sempat ada isu-isu jalan ditutup lah dan lain sebagainya. Tapi itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk segera mungkin kita menurunkan jumlah penderita COVID. Setidaknya pertumbuhan yang pasien baru bisa kita redam. Tentu saja kita berharap banyak bahwa PPKM darurat ini cukup efektif ya. Sempat ditandai dengan market yang mengawali perdagangan dengan baik ya, sempat hijau dan kita bilang wah responnya bagus nih kayaknya nih market, tapi ternyata menjelang siang market sudah mulai menunjukkan gelagat-gelagat buruk akan koreksi. Dan yes, kalau dari chart kita kelihatan gampang sekali, kelihatan gamblang karena kita punya resisten di 6045 yang saya sudah bilang berkali-kali bahwa ini adalah resisten kuat dan kalau memang dia mau naik, dia harus lampauin ini resisten dan ternyata nggak mampu ya. Coba kita lihat aja langsung chartnya supaya lebih jelas. Nah ini, dia nggak mampu naik ke resistennya 6045. Hari ini hari ini cuma 6036,979. Jadi mau naik nggak bisa dan habis itu turun dan seperti kita lihat jarak support itu dekat ya, jarak skyline selendang itu dekat karena dia dalam beberapa waktu ini kan sideways jadi cenderung flat pergerakannya, jadi begitu dia turun langsung di bawah support, bahkan tadi sempat hampir, maksudnya bukan tutup tapi lowest hari ini sempat mencapai di bawah 6.000 ya, di 5.985. Good news-nya tutupnya di 6.005. Tapi kalau saya bilang masih nggak oke ya, masih menyimpan potensi untuk koreksi karena closing hari ini di bawah penutupan, di bawah low kemarin. Jadi low hari ini closing hari ini harga closing 6.005 itu di bawah harga penutupan kemarin. Jadi saya bilang besok hati-hati waspadai untuk koreksi lanjutan. Dan entah kenapa jujur sebenarnya saya ya nggak kaget dengan kondisi ini, dan kalau market merah justru buat saya malah lebih gampang untuk melihat saham mana aja yang hijau dan kita bisa trading di saham-saham hijau tersebut. Walaupun porto ada yang merah nggak apa-apa, tapi saya ya cukup cukup percaya diri melihat kondisi seperti ini. Maksudnya percaya diri adalah kalau sampai memang harus cut loss ya saya cut loss dengan disiplin. Yang susah itu kalau market berjalan tanpa tanpa ada kepastian, indecision, mau naik atau turun, itu yang bikin orang galau. Kalau kayak begini, saya malah lebih pede. Ini turun ya turun gitu, cut loss ya cut loss, selesai. Dan kalau naik, taking profit ya taking profit. Sesimpel itu. Jadi kita lebih disiplin ya di kondisi market seperti ini. Oke, terus hari ini asing membukukan net sale minus 294,4 miliar dan itu membuat saya jadi tambah yakin bahwa potensial koreksi lanjutan besok masih membayangi, dan pergerakan IHSG masih berkisar antara, kalau dia koreksi saya lihat waspadai level support di 5.921 yang mana adalah areal V line-nya kita, dan ya itu saya rasa jadi support kuat saat ini karena beberapa kali mantul ya, terbukti mantul dari level itu. Kita berharap aja mantul dari level itu. Dan kalau saya lihat potensial koreksi bisa sampai Rabu ya. Nanti harapan kita Kamis dan Jumat bisa rebound. Oke. Ya, itu pergerakan komposit kita hari ini. Jadi besok waspadai masih ada koreksi lanjutan ya, besok dan Rabu. Terus kemudian bagaimana secara sektoral? Secara sektoral IDX Basic nguji support ya, ditandai dan beberapa sektor basic yang koreksi hari ini cukup dalam ya. Hari ini Java
koreksi cukup dalam, saya masih pegang Java sebagai karena masuknya masih spekulatif, jadi saya nggak terlalu susah. Bahkan saya berpikir untuk re-entry lagi, untuk pengen masuk lagi. Cuma tadi hari ini saya banyak trading di BBHI, jadi ya masih masih floating, cuannya masih cuma jumbo, jadi ya duduk manis aja dulu. Jadi porsinya masih di sana, banyak di sana. Dan plus ditambah saya ada beberapa rekomendasikan bagi teman-teman member ya yang tadi di VIP, kita udah banyak saya rekomendasikan tradingnya juga kan, dan itu buat tabungan untuk besok ya. Kalau besok rebound, wah maksudnya saham-saham yang saya rekomendasikan rebound itu akan bagus banget. Karena apa? Di tengah kondisi lagi market lagi kayak begini, IHSG besok potensi merah dan dia bisa hijau. Nah, orang bisa banyak yang beli. Menjedot crowd ke sana ya. Ada gula ada semut, itu aja sih, simple, pepatah simple. Pepatah lama, ada gula ada semut. Jadi kalau ini hijau pasti ditubruk rame-rame ya. Itu IDX Basic, terus ada consumer cyclicals ya, masih naik tapi koreksi ya, nggak apa-apa. Ini ada resisten dan saya lihat masih sideways, jadi waspadai besok, mungkin besok malah ini bisa koreksi ya, mulai koreksi. Terus habis IDX Basic ada consumer cyclicals, ada energi, saham energi masih gak menentu. Aneh, minggu kemarin batu bara naik dengan gemilang ya. Oil juga banyak banyak harga komoditi yang naik, tapi sayang kinerjanya lagi-lagi nggak terpancar ke sini gitu ya. Terus kemudian finance, ya finance ini wah ambigu, nah kayak gini saya bilang indecision ya, masih sideways, pergerakannya masih bergerak di area sideways. Ini kalau kita tarik lebih panjang, nah ini dia masih bergerak di sini-sini aja. Jadi saya bilang masih ya jangan terlalu fokus di sini dulu. Tapi beberapa emiten kita trading di sini, tapi kan small cap ya, itu untuk gorengan sih sebenarnya sih, buat cari cuan, buat happy ya. Dan sektor healthcare, wow, sektor healthcare masih nanjak terus ya. Ini sudah saya sempat ulas di beberapa video saya market review, silahkan Bapak Ibu nonton ya mengenai sektor ini dan kenapa kita pilih sektor ini dan bagaimana sektor ini ke depannya, bagaimana pergerakannya. Sudah sempat saya ulas di video yang kemarin. Terus ini juga sama, industri masih belum bergerak bagus karena saya rasa PPKM darurat ini yang salah satu dapat impact terbesar adalah sektor ini ya, yang dapat efek negatif. Terus kemudian ada infrastruktur. Nah, ini harusnya bagus karena di tengah kondisi PPKM darurat, orang bekerja semua dari rumah, WFH, dan harusnya setidaknya sektor telekomunikasi ya ini akan bagus. Tapi kita nggak tahu nih kedepannya bagaimana ya, secara tadi saya lihat masih ada beberapa yang kayak ISAT, Excel masih turun ya. Telkom juga kayaknya udah mulai tertahan. Jadi Friend juga mulai oke. Jadi silakan dicermati untuk besok. Kalau Friend tadi kita udah rekomendasi ya di grup live trading dan sempat udah profit taking juga. Karena saya nggak terlalu, karena gini, saya lihat industri yang sama. Saya lihat ISAT dan Excel masih koreksi, saya lihat Friend naik, nah saya pikir anomali. Nah, anomali saya manfaatin kesempatan, karena yang lain masih koreksi, saya jual dulu, karena sentimennya belum oke ya. Consumer cyclicals ketahan Skyline ya, wow ini lagi nih, sektor begitu ketahan langsung koreksi ya. Sektoral loh ini, seperti saya sudah katakan bolak-balik, bahwa indeks sektoral itu dipengaruhi oleh beberapa emiten yang ada di dalamnya, dan itu aja kena, kita punya garis ini aja nurutnya luar biasa ya, kena Skyline koreksi. Jadi ya trading ikutin garis ini aja, nggak pusing. Nah, properti udah ada tanda-tanda, tapi ini lebih technical rebound sih, belum ada katalis positif. Maksudnya belum ada katalis positif, yaitu adalah di tengah kondisi PPKM darurat kayak begini, orang mau beli properti kan juga mikir ya kan. Dia atau kalau enggak mall banyak yang tutup, jadi sentimennya sebenarnya properti ini lagi kurang baik sebenarnya, jadi hindarin dulu. Kemudian sektor tekno, wah ini sudah mulai rebound, mintip-mintip ya, udah mulai di atas.
Kalau dia breakout, silakan cermati sektor ini ya. Sektor ini mulai kembali lagi manggung. Dan terakhir adalah sektor transportasi. Saya sudah ulas beberapa kali bahwa sektor ini di tengah kondisi moda transportasi banyak yang ketat, memperketat aturan untuk bertransport ya, mobilisasi massa. Jadi kalau saya bilang, tapi ada good news-nya adalah orang yang masuk ke sini sebenarnya lebih terfilter. Minimum sudah vaksin pertama dan lain-lain ya. Tapi tetap pasti akan terjadi penurunan. Jadi kalau moda transportasi perorangan mungkin akan menurun, tapi kalau kalau logistik, ekspedisi dan lain-lain mungkin bisa akan bagus ya. Ya, kita berharap aja ini akan rebound. Dan teknikal juga karena dia posisi lagi di support. Jadi secara teknikal juga bisa aja menjadi katalis pendorong orang beli untuk rebound. Nah, ya itu market review dan sektoral kita. Oke, itu dulu market review dan ulasan saham serta rekomendasi dari kita ya, Finerstocks Indonesia. Saya harap di PPKM darurat ini pertumbuhan COVID bisa turun, bisa kita redam, dan ekonomi bisa segera pulih. Ya, tidak ada perpanjangan darurat lagi. Jadi begitu nanti dibuka PPKM-nya, nanti kita bisa segera kembali lagi. Normal lagi, aktiviti normal. Oke, selamat profit, happy cuan, congrats buat yang hari ini dapat profit jumbo ya dengan bersama Finerstocks. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar, yang nonton video ini kepengen belajar, kami Finerstocks di momen PPKM darurat ini memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk belajar. Sekarang kesempatannya. Saya sudah buat video kemarin kan, serok atau jual. Kalau mau serok juga harus ada ilmunya. Harus ada indikatornya, kapan harus serok yang benar. Dan kalau mau jual juga, kadang-kadang bukan masalah apa. Kita punya greedy yang nggak ini ya. Kapan harus titik jual yang paling oke. Dan atau kalau nggak, ketika kena level stop loss, harus cut loss. Ini jual cut loss apa enggak? Nah, berdasar. Kita dengan indikator Finerstocks, Bapak Ibu akan punya keyakinan. Kalau memang sudah harus cut loss, ya cut loss. Kalau memang harus buy, ya buy. Kalau harus taking profit, ya taking profit. Oke, itu dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video ini. Doa saya beserta Bapak Ibu semua untuk selalu dalam keadaan sehat, dan apabila Bapak Ibu ada yang kondisi saat ini sedang kena COVID-19, jangan khawatir, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan terlalu khawatir juga justru malah membuat imun tubuh kita tambah turun. Happy aja, happy. Stay positif, thinking positif. Dan salah satu untuk yang bikin kita imun tubuh adalah dapat cuan. Oke, trading bersama Finerstocks, dapat cuan. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless.